ngobrol ngalor ngidul nggak jelas cenderungannya di masjid gitu. Ya. Tapi kalau DKM musyawarah ya enggak gitu ya. Itu termasuk untuk kemaslahatan. Jadi kalau nggak ada ya itu kalau ngobrol ya Pak ya ngobrol gitu ya nggak ada hubungannya dengan masjid, nggak ada hubungannya dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan ya apa namanya agama, nggak ada hubungannya dengan ya itu namanya kalamul lagwi. Lagwi itu lagu itu abas itu yang tidak manfaat ya ngobrol bisnis gitu ya, jadi apa namanya sehingga melupakan apa namanya dia di masjid gitu ya. Bil kalamil batil, dengan perkataan obrolan al batil yang batil, yang tidak benar. Wal juri, dan al kalam al mahil al muhaq, ya penyelewengan, penyimpangan gitu ya, dari tidak sesuai dengan apa namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat ini kan ya, dari masjid di masjid ini wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi masjid ini rumahnya Allah, maka sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah itu jangan dibawa ke masjid. Kalau ada pembicaraan di dalam masjid yang membawa kepada fitnah, yang membawa kepada perpecahan, maka tinggalkan. Ya. Masjid bukan itu tempat ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i, sejelek-jeleknya tempat biqa'ul buldan, artinya biqa'ul buldan itu ya buldan balad ya, apa namanya tempat di suatu negeri, suatu kampung ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota ya, provinsi atau sebuah negara. Fa fi riwayatin syarrul biladi, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya al-bilad yang dari tempat itu aswaquha, yaitu pasar, karena pasar adalah tempatnya dunia kan. Pasar itu bisnis ya, kalau urusannya bisnis sama pasar kan ya. Gitu. Jadi apa? Ya, itu sejelek-jeleknya tempat. 5 ya fiha minal ghishyi wal aimanil kadhibah, karena sering kali terjadi 5 ya yang sering terjadi fiha di dalam aswaq, di dalam pasar-pasar itu apa yang terjadi? Minal ghishyi, dari kecurangan. Yang bagus ditaruh di atas padahal diselipin di tengahnya, itu yang jelek gitu ya. Jadi nggak ketahuan, mengelabui. Nah, ini bagi para pedagang. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan atau at-tajirus saduq ma'al anbiya. Jadi para pedagang yang jujur, yang nggak curang gitu ya, yang apa adanya bukan ada apanya, itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama para nabi. Dan memang persentasenya kecil gitu ya, karena banyak kan tuh curang. Nah alasannya Ustaz kalau jujur banget mah kagak laku katanya gitu, kagak laris itu beneran ini maaf ini kemarin ini barang kemarin itu jujur begitu kagak laku ini barang baru semua, padahal baru tahun kemarin baru semua dibilang gitu. Itu bisa baju dipakai langsung bolong gitu kan, kecewa orang sih. Kalau jujur aja gitu ya harga tentu saja dibedain gitu. Ini barang baru Pak, terus terang memang baru gitu, baru datang nih, ini harganya misalnya 100.000, kalau ini BS gitu, makanya saya kasih harga 80 gitu ya. Bisa nawar? Bisa. Nawarnya jangan nyekek gitu, ada nawar nyekek juga pembeli itu ya. Jadi jadi yang pembeli juga nggak boleh nyekek, yang apa namanya yang jual juga sama, dua-duanya samhan. Kata ada di Sahih Bukhari dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia bentuknya memang mu'allaqat yang ada dalam hadis itu, tapi kan itu ada di dalam judul, jadi nggak apa-apa. Jadi samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Jadi kalau beli juga jangan nawarnya jangan kelewatan batas gitu ya. Kalau jual juga sama, masih harga yang benar. Mas aku gini dikasih 100.000 bener. Ustaz ini kalau di bandara jadi mahal Ustaz ya, iya, tapi kan ya ada wajarnya di sana berapa begitu. Lah kalau ini dijual di masjid Nurul kita, masjid Nurul misalnya, ya mesti kayak gini, jadi 50.000 kan kagak wajar Ustaz ya, gitu loh. Istilahnya wajar lah. Gitu.
Untung mah untung, tapi jangan kelewatan gitu. Jadi yang jual juga nggak boleh over berlebihan. Yang beli juga sama, nawarnya ini berapa, 100.000, boleh 1.000, berarti bukan nawar namanya. Nggak ngeliat ya, kita ngajak berantem dia. Ya, jadi kalau berapa nih, 100.000, 80 ya, gitu kan, masih dah ya kan, nanti naik lagi. Sampai turun, saya naik, begitu ya, begitu loh. Yang beli saya naik, sampai turun gitu loh. Ya udah berapa 90, ada kurangin lagi dah, gitu kan. Ya ketemu dah, ya udah 85 dah, gitu ya kan, ikhlas. Jadi halal gitu kan, kalau di Mekah gitu ya. Jadi enak kalau jadi yang ini bisa yang pembeli juga nawarnya jangan berlebihan, yang jualan juga untungnya jangan berlebihan. Insya Allah berkah ya. Kalau kelewat batas bahkan mencekik itu biasanya kapok, nggak mau beli lagi. Ya. Gitu. Jadi jualan itu juga laris dan berkah gitu ya. Mudah-mudahan yang jualan, yang dagang dagangannya dilariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkah. Amin. Yang bisnis sukses bisnisnya dan berkah. Ya penting berkah itu ya. Untuk apa banyak kalau tidak berkah itu akan menjadi penyakit ya. Mendingan sedikit tapi berkah. Pengennya mah banyak berkah. Itu nggak usah milih ya, alhamdulillah ya. Katanya pengennya mah banyak berkah ya Bu ya. Mana mah nggak milih itu namanya. Ibu mau milih mana? Banyak agak berkah atau sedikit berkah? Banyak berkah. Karena saya nanya tuh. Sedikit ya berkah. Mudah-mudahan kita rezeki kita banyak dan berkah, amin. Gitu ya. Rawahu ini. Jadi kenapa pasar itu dalam hadis ini Rasulullah bersabda pasar itu sejelek-jeleknya lokasi karena kebanyakan gitu kan, maksudnya kebanyakan tuh pedagang tuh kebanyakan kagak jujur gitu. Ya tadi itu tahu jujur nanti kagak laku lah segala macam alasannya. Padahal kalau dia jujur apa adanya, insya Allah akan diberkahi Allah. Atau zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang dagang kurma, yang bagus taruh di atas, ya kan, yang jelek taruh di bawah gitu ya. Kalau kayak kaca yang gini itu kan nggak ketahuan kan ya, kayak dari atas kan kelihatan itu, ya kan. Terus Nabi tahu nih, di modus nih gitu kan. Nabi itu pedangannya Rasulullah itu masukin ke dalam sampai bawah gitu loh. Kata Nabi mah ada, ini apa nih di bawah nih? Ya, kelibungan dia. Itu ya Rasulullah itu, ya kan. Kenapa kamu kelabui, kenapa kamu bohongi para konsumen atau calon pembeli? Udah bilang aja ini yang kemarin harganya segini, kalau yang ini harganya segini. Karena mungkin malah ini ya, ada yang mau nyebes kan begitu. Untuk ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ketika pernah dengar engkau mengatakan bahwa Nabi itu kata Nabi saya itu pengen dikumpulkan bersama orang miskin, ya kan? Allahumma ini miskinan maksudnya azumratil masakin ya Rasul itu pernah doa ya, dan ini doa ini kagak laku pasti kagak pada mau nih. Doa ini kepada membaca kenapa? Karena ada miskin gitu. Mana yang ada mau miskin? Ya kan? Jadi padahal miskin pada Allah gitu maksudnya. Ya jadi Nabi berdoa tuh, mau saya jadikan aku orang yang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Nanti dia kiamat dengan orang-orang miskin. Terus kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah gimana ya, saya kalau doa kayak gitu saya takut karena saya kaya kan gitu. Saya mendingan saya jadi orang miskin aja dah, tapi nggak banyak pertanyaan antar gitu. Ya nggak ribet maksudnya masuk surganya. Tadi begitu. Akhirnya ada dalam riwayat. Akhirnya begitu kata dia pikir gini, dia punya anak buah kan, dia punya kebun kurma nih. Dia bilang sama karyawannya, tolong untuk panen besok ini itu semuanya nggak usah pokoknya dibikin busuk semuanya gitu ya. Bikin busuk, gimana caranya bikin busuk aja semua. Terus saya pengen bangkrut, saya pengen miskin, katanya begitu ya kan. Itu akhirnya tuh nggak diurusin sama karyawannya, dibiarin aja sampai busuk. Akhirnya tiba-tiba ada kafilah ya, rombongan para investor, para pengusaha dari Yaman datang ke Madinah. Mereka ini mencari apa coba?
Mereka mencari kurma busuk. Mencari kurma busuk gitu, ya kan? Cari tuh udah yang ada nggak di sini kurma busuk? Udah Abdurrahman bin Auf, aduh ini udah kita jadi miskin. Nggak ada model begini sekarang, ya kan? Yang ada kebalikannya, miskin pengen kaya kan? Kaya pengen miskin, kagak ada sekarang mah, ya kan? Ini sahabat di saking ininya dia ingin masuk surga yang cepat gitu kan? Takutnya mau kalau kaya kan banyak pertanyaannya, ya kan? Terus ada ditunjukin ke Abdurrahman bin Auf ini, ya, gitu kan? Katanya kami butuh kurma yang busuk katanya. Untuk apa? Kita di Yaman ada penyakit yang obatnya itu bisanya hanya dengan kurma yang busuk. Selas ini gimana? Berapa harganya? Terserah berapa aja katanya kita beli. Lalu malah jadi 2 kali lipat harganya. Katanya dia datang ke Rasulullah, memang cetakan kamu orang kaya katanya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu batu aja bisa jadi duit sama dia. Batu akik ya. Jadi batu itu bisa jadi itu saking ini memang Allah cetakannya. Memang ada orang begitu Pak, cetakannya udah cetakan kaya gitu. Iya. Dia jalani apa aja itu sukses gitu. Jadi kontrak bikin apa aja jalan. Memang udah ada Allah gitu. Ada di model Abdurrahman bin Auf itu. Tapi beliau mah saking dermawannya dia bilang sama ya Rasulullah, apa yang kamu butuhkan saya siapin semuanya. Waktu itu mau perang butuh 100 tentara. Siap kata Abdurrahman, besok langsung. Gitu, ada model begitu. Ya, baru nanti berkah kayak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Masjid Pak Haji butuh berapa masjid untuk renovasi? Butuh sudah, ya, saya langsung TR. Mana nomor rekeningnya? Tidak ada model gitu. Ya itu tuh aslinya, makanya diberkahi sama Allah. Jadi emang udah cetakannya kaya, dia mau dibusuk-busukin juga tetap aja dicari, malah itu mesti dicari. Ya gitu ya. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya. Jadi kata Rasulullah, ni'mal mal shalih fi yadi rajul shalih. Kamu harus khawatir, insyaallah kamu juga masuk surga dengan cepat. Yang penting harta kamu itu disalurkan kepada yang baik di jalannya Allah. Udah, itu juga menjadi wasilah, menjadi kendaraan kamu masuk surga dengan cepat sama seperti orang-orang miskin itu. Ya, jadi sebenarnya itu cuma wasilah doang, mau kaya mau miskin, dua-duanya bisa menjadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan miskin dia sabar, dengan kaya dia syukur dan beramal dermawan untuk kepentingan agama, ya, maka itu sama, ya, menjadi sarana semuanya, dua-duanya menuju Allah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahul Hakim, jadi wa khairul biqa'iha al masajid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Masjid tempat untuk berzikir, tempatnya salat, ibadah gitu ya. Rawahul Hakim an Jubair bin Mut'im. Ya, wa huwa hadisun sahih. Ya, ini hadis yang sahih. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, syarrul majalisi al aswaqu wat turuq. Adapun sejelek-jeleknya majlis atau tempat duduk, ya, atau tempat itu al aswaqu pasar, ya, pasar-pasar. Kalau sekarang mah bukan hanya pasar, termasuk mall, market juga sama. Ibu-ibu itu paling betah kalau di mall itu ya. Bener apa enggak Bu? Kok ketawa pengalaman ibu? Itu kagak ada dicatatannya di HP, di WA gitu ya, tetap aja dibeli gitu ya. Malah kadang-kadang kagak ada catatan gitu. Ada melihat begini, bagus ini, ada piring baru, beli. Ini ada model baru nih, jelas, dibeli. Bener nggak Bu? Ya, pengalaman yang terimistik, gitu kan? Kok kagak ada catatan? Ya, iya, gimana lagi itu bagus katanya. Ya udah, ya. Jadi ibu-ibu begitu ya. Nah, kalau bapak-bapak begitu, ibu-ibu tuh. Jadi apa namanya? Pikiran dapur, pikirannya kan ya. Fa'ilam tajlis fil masjid falzam baitaka, rawahu Tabrani an Wasilata bin al-Asqa bi isnadin hasanin. Kalau kamu nggak bisa duduk, wa khairul majalis al masajidu, ya, sebaik-baiknya majelis atau tempat duduk itu al masajid, masjid. Kalau nggak bisa karena misalnya kerja gitu ya, di kantor apa nggak bisa, gimana nggak bisa ini, nggak bisa ke masjid misalnya, sakit ya, maka falzam baitaka,
di rumah, tapi jadikanlah rumah itu seperti masjid. Jadi rumah kita seperti masjid. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam riwayat lain, la taj'al baitaka kal qabri, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ya, maksudnya tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, tidak dibacakan di dalamnya sholawat kepada Rasulullah, tidak dibacakan di dalamnya tidak dirapkan sholat dan seterusnya. Ya, itu maka rumah kata Rasulullah seperti kuburan. Al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an al-baitul kharib, dalam riwayat al-qabri. Jadi rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, maka seperti kuburan. Gitu. Ya, bisa dijadikan angker daripada kuburan. Ya, Bu, ya, jadi jadikan rumah kita seperti masjid, jangan seperti kuburan, kan? Kalau kuburan kan serem ya. Nah, begitu ya. Sama tuh rumah juga. Rumah tuh kalau kagak dibaca Al-Quran, nggak pada sholat penghuninya, itu angker. Waktu dulu kita pesantren pernah sama kiai itu kita diajak di daerah Jakarta, itu rumah 3 tingkat, terus di depannya itu di ada patung singa yang di apa, yang singa sama macan itu yang di ini, yang di apa, yang di apa, di batu di air keras gitu kan. Ya gitu, jadi ya kira itu kita takut itu, taunya dia patung gitu, tapi mirip Mbak. Masya Allah, yang bikin itu pas kita masuk ke dalam itu bulu kuduk tuh merinding gitu. Karena ini ada ini kan. Ini kayaknya nggak pada baca Quran kali, nggak? Iya benar Pak, di dalamnya orang di mana sekolahnya di Inggris, di Amerika gitu. Pada nggak pakai maaf ya, nggak pada jaga aurat segala macam, gimana ya gitu. Cuman bapaknya meninggal, ya kan, dia inget kiai gitu, suruh nahlilin itu. Ya Allah, ya mudah-mudahan anak-anak kita ya nggak seperti itu. Ya mudah-mudahan anak kita ya dibimbing ya untuk mengamalkan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga selalu berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya, emak dan bapaknya ya. Mudah bapaknya nggak pernah lupa, ya kan. Jadi kalau meninggal orang tua kita, siapa kalau yang ngahirin, siapa yang doain kalau bukan kita sebagai anaknya ya. Jadi itu. Nanti kalau pas ntar gampang itu, nanti aja nyewa orang, nyewa santri, emang dia disewa gitu, tahlilan disewa gitu, ya kan beda rasanya ya kan. Dan betapa sedihnya orang tua ya kalau ketika meninggal tidak ada yang menahlili, tidak ada yang mendoakannya. Falzam baitaka rawahu Tabrani an Wasilah Isna bin Hasan, dengan sanad yang hasan yang masih bisa diterima menjadi dalil. Dan ini juga pernah sahabat itu nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya umur panjang dan mengalami akhir zaman? Ketika kejadian-kejadian yang di luar akal, ada anak bunuh ibunya, ada menantu berzina, hubungan badan dengan ibu mertuanya, ada mahasiswa bunuh dosennya, ada kiai mohon maaf mencabuli santri sampai 25. Astagfirullahaladzim, kayak nggak masuk akal. Saya baca ini berita bener apa enggak ya? Wah, tapi bener adanya kan gitu. Ada. Yang terakhir itu ada, kalau yang ada orang judi atau mabuk gitu, terus ya ada 3 orang, satu nggak mau patungan gitu, mau beli bir, dibunuh dia. Ini udah jelas panas ya, gitu kan? Ya, itu udah jelas panas ya. Tapi kan kalau tadi itu ibunya dipenjarakan, itu diadukan ke pengadilan, itu ibunya apa orang lain kan gitu. Tapi kejadian Bang, ya tadi kalau yang menantu mohon maaf berhubungan badan dengan mertua kan Bang ada kan? Beritanya ada semua kan? Iya beritanya ada semua, ya nggak tahu kalau kejadiannya. Kalau itu kejadiannya benar, masya Allah, gimana coba kita kayak nggak? Tapi kejadian itu. Nah sahabat pernah nanya kalau saya Rasulullah, bagaimana kalau saya panjang umur dan saya ngalamin kejadian-kejadian yang nggak masuk akal? Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Itu ada dalam kitabnya, salah satu dalam kitabnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, itu ininya Habib Umar ya.
gurunya Umar. Nah, jadi di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah memberikan nasihat salah satunya kepada sahabat ini. Nanti kalau kamu di akhir zaman ngalamin kejadian-kejadian yang di luar, pokoknya itu hati itu kayaknya nggak serak, kita jangan kok bisa kejadian yang gitu. Itu pertama kata Rasulullah, alaika bisobri, kamu harus sabar. Kalau nggak sabar kita stres Pak, bisa mati berdiri kita gitu kan, karena sakitnya gitu ya, ketegangan, aduh hawa mana beban atau kita nggak bisa nerima otak kita, ya kan? Itu pertama, alaikum fa inna waraqakum ayyamas sabri al-qab al-mutamassik bidini kal-qabid al jamri. Nanti di akhir zaman orang berpegang teguh kepada agama itu seperti memegang bara api. Kalau dipegang gimana sih, memegang bara api gimana? Dipegang panas enggak? Tapi kalau dilepas hilang. Kalau kita ngamalin beneran sekarang mas sunnah Rasulullah ya beneran nih. Itu dikatain aneh orang. Bener ya? Aneh ya kalau zaman Nabi masih ya dilihat saya siwakan, terus sholat tahajud, sholat duha, terus apa gitu ya. Ini aneh orang sekarang mengapa gitu kan, orang pada kerja gitu misalnya gitu. Macam-macam dah. Ya, ketinggalan zaman dan lagi mah kata gitu kan. Nah, sekarang yang penting yang penting duit kata begitu, ya kan? Nanti kalau udah begitu, kata Rasulullah harus sabar. Yang kedua, jangan terlalu banyak menuntut hak. Itu kata Rasulullah, tas'alu huquqakum. Adu ma'alaikum. Itu di Sahih Bukhari, kitab Al-Fitan di Sahih Bukhari. Ya jadi udah kamu nggak usah rewel dah. Mana hak saya mana, nggak usah. Yang penting tugas Anda apa udah lakukan gitu aja. Gitu. Dan untuk juga siapa yang kasih? Ya paham. Ya, jadi pertama kalau usah rewel, sabar. Kalau usah rewel, yang ketiga, alaika bil mubadarah, badir bil a'mali sab'an. Ya, hal yang tadiruna illa faqran munsiya wa haraman mufannida wa ginan mudghiya wa mayitan mujahaza wa dajjal fa syarra yuntadar sayyul itu syarra ghaibin yuntadar wa apalagi satu lagi itu ada dalam hadis itu Sunan Abu Dawud ya, satu lagi wal qiyamati, dan hari kiamat ya, hari kiamati apa namanya baghtatan gitu ya, kalau datang secara tiba-tiba. Jadi maksudnya begini, jangan ditunda-tunda gitu kalau punya niat baik. Saya besok mau sedekah nih ke masjid, udah cepat, mau sedekah kasih, mau kasih duit misalnya, kasih cepat ke masjid. Takutnya habis itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang banyak sekarang mati mendadak. Innalillahi, berpulang ke Ramadan. Iya benar, iya benar. Lah semalam masih ngobrol sama saya, kayaknya sehat-sehat aja dah. Ada nggak begitu? Baru kemarin badminton sama saya. Dan baru kemarin jalan-jalan ke bawah ke Senayan. Ada begitu. Dan itu salah satu tanda kiamat adalah banyaknya yang mati mendadak. Set tadi meninggal kecelakaan, ya kan? Ada meninggal kita nggak tahu, ada di rumah sakit. Cepat ya. Jadi apa namanya, banyak yang mautul fujaah atau fujaatul maut, meninggal mendadak. Ya itu sudah diberitahukan Rasulullah. Oleh karena itu yang penting kita minta sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jadi kita husnul khatimah. Tidak usah tanya kapan meninggal, yang penting apa yang kita siapin untuk meninggal dan kematian. Itu yang paling penting ya, pertanyaannya bukan kapan. Kalau kapan kita nggak ada yang tahu. Mungkin apa saya belakangan, ya antum duluan. Mungkin antum duluan, saya belakangan gitu doang, iya kan? Iya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satunya juga apa? Jangan banyakkan keluyuran. Kata Rasul, ilzam baitaka, udah di rumah urusin anak bini. Ya gimana ini mereka udah urusin itu. Gitu, enggak usah ngurusin orang lain. Itu mah kalau gitu egois Ustaz. Bukan egois, masalahnya kita nih belum beres ngurusin minyak ya keluarga kita juga belum beres ngurusin orang lain gitu. Ntar kalau udah kita nih urusan kita beres ya baru kan orang lain begitu maksudnya Rasulullah. Bukan berarti kita cuek, bukan, ya kan? Dan ini bagi orang yang emang nggak jadi apa-apa kayak kita nih rakyat biasa, lah kita bukan apa-apa kan, bukan camat, bukan orang, ya kan kita nggak punya warga, ya, gitu loh. Maka kita udah nggak usah udah masing-masing udah ada tugasnya. Berarti kita karena kita nggak jadi apa-apa sebagai rakyat biasa, maka kita ngurusin keluarga kita ngurusin anak dan istri kita. Begitu maksudnya Rasulullah. Ya, ada orang yang ngurusin orang lupa ngambilnya. Ngurusin mancing aja, ngurusin ikan, ikan diurusin, nah istrinya kagak diurusin. Itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila masuk siapa ahadukum salah satu di antara kalian al-masjid akan masjid, fala yajlis, maka jangan duduk terlebih dahulu, jangan duduk dulu hatta yusolli rakaat ini, sampai dia sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid, ya sunatan tahiyatul masjid sunatan lillahi ta'ala. Nah, tahiyatul masjid ini salah satu sebab di mana dia sababun mutaqaddimun yang boleh dilakukan di waktu yang makruh, habis maghrib, habis subuh dengan habis asar. Gitu loh. Jadi kita masuk masjid nih habis asar. Ya jam 5 kita masuk masjid. Gimana? Sunnah nggak kita sholat tahiyatul masjid? Itu waktu yang makruh itu, ya enggak? Kita masuk masjid jam 5:30 pagi sebelum suruh, kan itu termasuk waktu yang makruh ya. Itu kata sebagian ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Gitu. Itu gimana? Kata Imam Syafi'i, tergantung sebabnya. Kalau dia sababun mutaqaddimun, itu boleh di waktu yang makruh. Gitu. Nah, sabab mutaqaddim adalah sebab yang duluan, ada sebabnya baru ada sholatnya. Contohnya sholat masuk masjid atau tahiyatul masjid, itu sebabnya dulu masuk masjid atau sholatnya dulu? Hah? Oh bingung? Sholatnya di luar, sholatnya di mana? Di dalam masjid kan? Berarti ada sebabnya dulu kan, masuk dulu kan, baru sholat, benar nggak? Itu namanya sababun mutaqaddimun. Nah, itu boleh habis asar juga, habis subuh boleh itu, gitu ya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sababun mutaakhirun, kalau sebabnya belakangan, jadi sholatnya dulu baru ada sebabnya, maka itu hukumnya makruh. Contohnya apa? Sholat safar, sholat bepergian, itu sebabnya belakangan atau sebabnya duluan? Ada sholatnya dulu atau ada perginya dulu? Sholatnya dulu kan, nanti baru pergi kan? Berarti belakangan perginya ya, setelah sholat kan? Iya. Nah itu makruh hukumnya untuk sholat habis subuh dengan habis asar. Jadi kalau kita mau pergi jauh nih habis asar atau habis subuh, ya nggak usah sholat safar, langsung aja itu. Kecuali Masjidil Haram kagak ada hukumnya gitu. Itu pengecualiannya kapan aja itu. Di Masjidil Haram, ya kan? Beda deh mah, ya. Itu kan ini masih berbeda ya yang kita ngomongnya, gitu. Masjidil Hidayah sama Masjidil Haram, gitu ya. Gitu ya. Itu kita waktu itu belajar ini dari Mu'alim Syafi'i Azami, atau menjelaskan kita pada majlis itu, ya, dan menjelaskan itu. Sahabatnya Al-Fakir dapat ilmunya dari situ, dari Mu'alim Syafi'i Azami. Rabbuna yarhamu, dan guru-guru kita ya. Udah saya. Abu Dawud, nah ini riwayatnya ini hadis sahih ini. Ya Allah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Majah. Itu masih itu sunnah. An Abi Hurairah qala al-Alqami naqlan an ba'dhim hadzal adad la mafhuma li kasratihi bi aksarihi bi ittifaq. Ya. Nah, maksudnya 2 rakaat atau berapa rakaat? Ada yang mengatakan ya ini
sebenarnya minimalnya saja gitu ya. Waktu rifafi aqallihi wasahih i'tibaruhu karena ada hadis sunnah di akal min rakaatain. Jadi minimal 2 rakaat ya, nggak bisa kalau 1 rakaat itu kayak sholat witir itu nggak bisa, dan nggak sah tahiyatul masjidnya. Wa tafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amra fi dzalika an-nadbi. Perintah kan Rasul mengatakan barang siapa yang masuk masjid maka jangan duduk dulu tapi sholat 2 rakaat. Ini kan perintah nih. Nah perintah ini untuk perintah ini menunjukkan wajib atau menunjukkan sunnah? Menunjukkan sunnah. Ya silakan sambil dinikmati dan zahiran wa batin, nanti zahirnya di batinnya. Biar jalan dulu. Kayak zahir dan batinnya. Ya, silakan. Gitu. Yang penting itu ya, yang ini masuk ke telinga, yang itu masuk ke mulut, nanti kan jadi balik. Kalau itu masuk ke telinga, ya kan gitu. Itu saking musuhnya tentu. Oke, sambil jalan ya. Summa qala al-aziz wa idza jalasa nasiyan aw saniyan wa fasara al-faslu syuri'a lahu fi'uha. Kalau orang masuk masjid, masuk masjid lupa dia langsung duduk. Aduh lupa nih belum selesai itu masjid. Kalau belum lama duduknya boleh disyariatkan, disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid gitu. Masuk gitu kan, karena ngeliat Pak Abdul ya langsung duduk dia, gitu kan, gitu lupa sama tahiyatul masjid. Tapi baru ini doang, maka masih disunahkan. Tapi kalau udah ngobrol dulu sampai 1 jam, ya udah itu udah hilang sunahnya. Kalau udah ngobrol kemana-kemari, ya kan? Watatafarraq bitafarrud dukhul, jadi setiap masuk masjid disunahkan. Ini udah keluar nih, udah 1 jam balik lagi ke masjid, sunah lagi dia mau tahiyatul masjid. Setiap kali masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Kalau di masjid-masjid di kampung saya itu ditulis di depan itu, nawaitul i'tikafa ma'dum tu fil masjid disunahkan kayak ta'ala. Jadi ketika dia tahiyatul masjid, ketika dia mau masuk masjid, doa masuk masjid, kemudian dia sekaligus niat i'tikaf. Karena menurut Imam Syafi'i i'tikaf itu tidak disyaratkan hanya di bulan Ramadan, kapan saja. Setiap dia masuk masjid, dia niat i'tikaf, sah i'tikafnya. Walaupun sebentar, ya setengah jam, seperempat jam, udah sah. Gitu. Kalau Imam Malik enggak, i'tikaf mah disyaratkan Ramadan. Kalau enggak Ramadan enggak i'tikaf gitu ya. Kita alhamdulillah kita ngikutin Imam Syafi'i. Yang penting enggak ngikutin Imam Samudra. Ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki masih Ahlus Sunnah, kalau Samudra bukan kata tuh. Ya. Walau an qurbin, ya walaupun dekat nih rumahnya sampai gitu ya. Pak Jibran misalnya mau masuk masjid, sebenarnya nanti balik lagi, sholat lagi, banyak pahalanya tuh, ya kan? Ya sebenarnya yang muter-muter aja gitu ya. Ya biar banyak pahalanya, balik dulu dah, gitu. Ya balik lagi ke masjid gitu ya. Wa yukrah an yajlis, dan makruh hukumnya dia masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid itu hukumnya makruh. Gitu. Tapi kalau masuk masjid tahunya udah sholat jamaah ya itu nggak makruh ya kan, karena kan dari ketakutnya nanti malah ketinggalan jamaahnya. Gitu. Wala yajlis fiha nih wa tahsul bi fardin wa sunnatin lam bi raka'atin salat janazah wa yahrumu biha qa'iman wa la yajlis fiha wa huwa maqtaru zakasi. Wa qala al-Asnawi law ahrama biha qa'iman summa arada al-julus al-qiyas wa adamul mandi ya. Jadi kalau dia niat takbiratul ihram, dia berdiri gitu niat kemudian pengen duduk nggak sholat, maka itu ya nggak apa-apa karena itu hukumnya kan sunnah ya. Qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha. Masjid itu nanti di depan Allah akan mengadu kepada Allah, mengadu pada masjid-masjid Quran, syakiyatan, mengadu min ahliha, dari penghuninya, dari jamaahnya. Siapa itu? Alladzina yatakallamuna, yang suka ngobrol fiha di dalam masjid bi kalami dunia, dengan obrolan duniawi. Ayo suka kongko-kongko di masjidnya. Ngeri juga nih kita ngobrol-ngobrol itu. Ya, kalaupun ngobrol tadi itu DKM, kejamaah, remaja masjid pengen ngadain acara maulid di rapat ya nggak apa-apa itu mah. Ya
masih dalam maslahat gitu ya. Itu yang dimaksud itu murni dunia gitu ya, murni dunia. Gimana kira-kira siapa yang jadi 2024 ya? Karena dunia tuh kayak bayar, nggak usah nama di situ gitu. Itu teman saya gitu. Fatas takbiluha al malaikatu fataqul irji'i faqad ba'asna bihalakin. Ya maka malaikat itu nanti akan mereka dan akan mengusir mereka gitu ya, dan didoakan hancur oleh malaikat. Kalau man asal jasirajan fil masjid, barang siapa yang menyalakan lampu di masjid dikidrin dengan lampu, kalau dulu lampu bakar makros sekali, lampu ini lampu LED CD dia pokoknya lampu gitu, ma yadur fil aini ini kan mata, menyejukkan mata, maka lam tazal al malaikatu tastaghfir lahu, maka akan didoakan, selalu didoakan oleh malaikat madam dzalika atau masih selama nyala lampu itu masih nyala. Nih terus ada orang yang wakaf lampu nih, ini lampu butuh berapa masjid, sekian, berapa uangnya, ini saya transfer untuk apa, saya transfer niatnya wakaf terus sedekah untuk lampu gitu ya. Maka itu sepanjang lampu itu masih dipakai Pak, itu dia empalan ngalir terus, didoain sama malaikat terus. Jangan dimati-matiin. Ya kan selama masih nyala ya. Air pagi juga dinyalain, ya nggak begitu maksudnya. Aslinya selama itu masih dipakai ya. Bisa ya? Ya. Kalau terakhir kalau Rasul bersabda, man bas atau hasir, barang siapa yang menggelar karpet atau ngasih karpet ke masjid atau menyumbang karpet ke masjid dan digelar, maka lam tazal al malaikatu, maka malaikat akan selalu memintakan ampun untuk dia kepada Allah, akan mendoakan dia selama karpet itu masih dipakai di masjid. Dan barang siapa yang membuang kotoran sampah yang ada di masjid, maka Allah juga akan menghapus dosa-dosanya, akan didoakan oleh para malaikat. Luar biasa ya, luar biasa ini kebersihan ya, kemudian sosial, kepedulian, dan masyarakat, keagamaan, kegiatan pendidikan, dakwah ada di sini semua, di hadis ini. Ya semangat ya. Jadi apapun yang kita berikan kepada masjid, ya apapun yang kita sumbangkan untuk masjid, ya baik tenaganya, ilmunya, pengalamannya, termasuk DKM yang diberikan dengan tenaga dan juga donatur, ya semuanya, apapun dengan karpetnya, dengan